Maaf saya bila-bila macam itu karena saya tuh geram sedikit ada orang cakap saya ini mustahid mutlak, saya ini alim, karena merasa dirinya itu mungkin dia lahir langsung alim kali, dia lahir langsung jadi PhD mungkin. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang mana hukum-hukum fikih itu akan diambil daripada dalil-dalil syariat at-tafsiliyah. At-tafsiliyah. Makna dalil tafsili min adillah. yakni ada beberapa orang itu ambil hukum bukan dari dalil tapi dari orang, itu namanya muqallid. Tahu dari mana sholat wajib? Cakap cikgu saya, sholat wajib. Jadi dia ambil bukan dari aqimus sholat tapi dari cikgunya. Wah, ketika Anda mengambil hukum dari cikgu, Anda bukan faqih tapi Anda muqallid. Min adillatiha at-tafsir. Ya, alhamdulillah cikgunya benar. Cikgunya yang pelik kalau cikgunya sudah salah. Ambil dari cikgu yang salah, akhirnya salahnya ini murakkab. Dan itu sekarang terjadi, jangan ya Allah, emang terjadi macam itu. Anda kira orang-orang yang bom bunuh diri, buat hal-hal yang tak serono, apa? Ambil dari cikgu yang salah. Mereka boleh yakni istinbat dari kitab wa sunnah pasal bunuh, musyrikkan orang. Boleh mereka kata orang-orang yang bodoh. Mereka ambil dari cikgu yang salah. Karena bukan kita satu hari 17 kali kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apa? Ihdinas siratal. Maknanya akan ada jalan-jalan yang tak mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku mana jalan yang benar. Jangan engkau tunjukkan aku mana jalan yang salah. Saya cakap, sekarang ini zaman sekarang beza antara bomoh dan ustadz sikit. Nah, di Indonesia ada beberapa bomoh pakai serban, pakai rida. Mungkin kalau dia jalan sama Anda Ustaz Fateh, Anda yang bomoh, dia yang ustadz. Ada nih, gemuk macam lori. Ini bomoh. Macam nih. Memang macam tuh. Kalau kita tak tahu, kita akan tersilap. Soalnya kita akan tersilap. Karena itu kita setiap hari 17 kali kita suruh membaca ihdinas agar tidak tersilap untuk pilih cikgu. Tidak tersilap untuk pilih cikgu. Kan Rasul cakap, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Benar. Tengok siapa yang Anda nak belajar. Oh, siapa ini? Oh, dia dulu pernah kuliah di Iran. Sekejap. Oh, pernah kuliah di Australia. Sekejap. Kuliah di Osborne. Sekejap. Nak tengok dulu. Saya tak cakap semuanya jelek. Tengok dulu. Tengok macam mana Habib saya bodoh. Saya macam mana saya nak tengok. Sudah. Cari guru yang muttafaq alaihi. Azhari, oke. Hadramut, oke. Ya memang ada beberapa orang dari Azhar atau dari Hadramut yang tak elok, tapi nisbahnya sedikit sekali. Insya Allah lah majority baik. Tapi kalau kita bandingkan yang tak seronok dari Iran lebih banyak. Wah, cari yang sedikit sedikit kesilapannya. Karena ilmu ini adalah din, agama. Salah Anda belajar sholat wajib bukan 5 tapi 3. Loh iya apa tak? Syiah cuma 3. Sholat 3 waktu bukan sholat 5 waktu. Tersilap saja Anda sedikit. Khalifah cuma 1, Ali bin Abi Thalib, bukan 4. Salah saja sedikit Anda. Karena Anda salah cikgu, setelah itu kesilapan akan banyak. Karena Anda silap di sebuah basic yang sangat penting.
Itu benar. Majelis Syara hadir majelis taklim, ternyata majelis taklim ekstremis, majelis taklim Syiah. Jangan Anda kira setelah hadir majelis taklim selesai. Majelis taklim itu ajarannya akan terus ada di otak Anda. Perbuatan Anda akan berdasarkan dalam majelis taklim itu. Dari majelis taklim itu nanti akan ada rekomen majelis taklim yang lain hadir lagi. Terus macam itu dari majelis taklim ekstrim Syiah, jadilah ISIS. Jadilah hal-hal itu inna hadzal ilma dinun fandur aman. Kenapa harus belajar dari orang-orang Iran? Kita punya Azhar, kita punya Hadramut. Tok guru di Malaysia banyak. Kenapa? Tak, saya ingin ini setan. Ada? Kenapa? Orang-orang Kedah banyak yang alim, orang-orang mana lagi itu? Kelantan banyak yang alim. Kenapa? Tak, harus ini. Kenapa? Kalau Anda tengok dari diri Anda tak tahu sebabnya Anda pilih ini. Wallah. Seronok saja. Jenggotnya panjang. Oh, jadi benar dan salah itu tolak ukurnya apa? Jenggotnya alamak Ustaz Fatih salah terus. Tak ada. Kenapa jenggotnya yang panjang? Kenapa tak ada yang besar? Kenapa macam itu? Kita tak tahu. Tak, itu hanya hawa fil nafas. Itu hanya hawa fil nafas. At-tafsiliyah, dari dalil at-tafsili. Makna dalil tafsili itu nanti kita akan belajar di usul fikih. Ada perbedaan antara adillah ijmaliyah dan adillah tafsiliyah. Contohnya wa aqimus sholat. Maknanya dari dalil kita ambil hukum, dari dalil kita ambil hukum. Inilah definisi daripada fikih. Yang kedua, maudhu al-fikih. Maudhu al-fikih. Maudhu'ul fikih itu adalah af'alul al-haddu wal maudhu. Apa maudhu? Mana maudhu ini? Apa yang dibahas di dalam fikih? Apa yang dibahas di dalam fikih? Yang dibahas di dalam fikih itu adalah af'alul mukallafin, laisa datul mukallafin. Karena datul mukallafin atau datul insan pembahasannya di ilmu perobatan, bukan di dalam ilmu fikih. Bahas pasal jantung, pasal ini itu kan fikih. Fikih tak akan bahas bagian jantung sebelah kiri namanya apa, sebelah kanan namanya apa, atas apa ini. Itu bukan urusan fikih. Itu urusan apa? Perobatan. Itu urusan perobatan. Subhanallah, semua ilmu itu berbeza. Ada beberapa teori untuk membezakan ilmu. Di antara teori pertama yang untuk membezakan ilmu adalah ilmu itu berbeza karena perbezaan maudhu. Ilmu nahwu berbeza dari ilmu fikih karena maudhunya berbeza. Ilmu nahwu maudhunya awakhirul kalimah, kan Ustaz Fatih? Maudhunya awakhirul kalimah. Ilmu sharaf berbeza dengan ilmu nahwu karena ilmu sharaf maudhunya adalah taghirul kalimah. Taghyiru ainil kalimah. Tapi kalau nahwu taghyiru awakhiril kalimah. Ilmu fikih maudhu'ul, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu mantik semuanya berbeza maudhu. Karena berbeza maudhu akan ada ikhtilaful ulum. Itu di antara beberapa teori untuk membezakan ilmu, dan ada teori lain ilmu itu berbeza dari maksud dari ilmu itu. Ghoyahnya apa? Ghoyahnya. Ini nanti akan dibahas di dalam kitab Tahdhibul Mantiq di bab akhir namanya Ajzaul Ulum. Apa? Ajzaul Ulum. Maudhu'uhu af'alul mukallafin wa fa'idatuhu. Apa faedahnya Anda belajar ilmu fikih? Faedah Anda belajar ilmu fikih adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kotanya, kalau Anda sudah tahu ilmu fikih, Anda tahu mana af'alul mukallafin yang haram dan mana af'alul mukallafin yang wajib. Kalau Anda mengetahui mana wajib dan mana yang haram, Anda boleh menjauhi yang haram, melakukan yang wajib. Memang seperti itu kan ilmu fikih itu. Karena Anda tahu cara sholat. Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Kalau Anda tahu Al-Fatihah adalah rukun dari sholat, Anda akan melakukan Al-Fatihah.
Di sholat tidak boleh cakap. Anda tidak akan call di dalam sholat. Saya pernah tengok di Saudi orang sholat, HP-nya bunyi, dia ambil, balas, sedang sholat jangan. Hah? Anda kalau cakap batal, tak batal. Karena yang bergerak hanya jari itu tidak membatalkan sholat. Akan tapi kalau Anda cakap dapat pahala atau tak, itu urusan berbeda lagi. Karena dapat pahala urusannya dengan khusyuk lillahi ta'ala. Tapi ketika Anda sholat berbuat macam itu, khusyuk lil jawal, bukan khusyuk lillah, tapi khusyuk lil jawal, khusyuk untuk handphone. Ustaz Badrul, itulah makna faedah ilmu fikih. Faedah ilmu fikih itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kalau Anda tahu zina itu haram, Anda akan jauhi. Kalau Anda tahu dadah itu haram, Anda akan jauhi. Kalau Anda tahu arak itu haram, Anda akan jauhi. Itulah namanya araftu syarran la li syarrin walakin li atawaqi man lam ya'riful khaira li syarrin waqa'a fi, katanya Imam. Ada seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal lama. Setelah lama hafal hadis banyak, Ahmad bin Hanbal tanya, hadis yang saya beritahu ke Anda semuanya adalah ahadis maudhu'ah. Tak ada hadis yang nangis. Nangis kenapa? Jadi yang saya hafal ini bukan hadis. Karena hadis maudhu' ini bukan hadis. Namanya hadis karena dikira hadis, tapi fi nafsil amr dia bukan hadis. Karena dia ini maudhu', makna maudhu' ini Nabi tak cakap, tapi Anda cakap, Nabi cakap, itu namanya maudhu'. Sebentar, saya buat Anda hafal hadis maudhu' agar ada semacam tim. Macam sepak bola, ada yang striker, ada yang back. Anda ini macam kiper. Jadi kalau ada orang menyerang, tak itu maudhu', tak ini maudhu'. Memang macam itu. Saya mengetahui suatu yang jelek bukan untuk saya praktekkan, tapi untuk saya jauhi. Kalau Anda tak tahu mana jelek, mana baik, Anda boleh terjerumus ke yang jelek. Karena Anda tak tahu itu jelek. Kalau orang tak tahu zina itu haram, macam mana? Dia akan buat zina. Karena seronok zina itu. Tak payah menikah, tak payah apa, buat saja macam itu. Menikah mahal, istri pening. Zina selesai pulang, tak ada bebel, tak ada apa, tak ada mahal, tak ada apa. Tapi Allah cakap ini haram, ini haram. Karena Anda tahu itu haram, Anda jadi. So, itulah faedah ilmu fikih. Faham? Ustaz siapa namanya? Adham, Khairul Adham. Faedatuhu imtithalul awamir wajtinabun nawahi wa masailuhu. Masail apa? Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Samarah ini faedah. Wa fadluhu. Apa fadlu ilmu fikih? Fadlu ilmu fikih, ilmu fikih itu diantara ilmu yang paling afdal. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala cakap, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak dia kebaikan, Allah akan membuatnya faqih di dalam agama. Maknanya, kalau Anda ikut daurah ini, maknanya Allah cinta dengan Anda. Bukan Ustaz Fatih cinta dengan Anda. Nah, Allah cinta dengan Anda. Karena Allah ingin Anda faqih fiddin, tahu Allah mungkin akan beri Anda ilmu bagaimana cara kurung Cina. Atau mungkin bagaimana cara apa? Cara bisnis. Tapi tidak menandakan antara ilmu itu dengan cinta Allah ke Anda. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan bin nafi wal itsbat, ada. Maknanya orang kafir pun juga boleh kurung Cina. Tengok. Orang kafir pun juga boleh bisnis. Orang kafir pun juga boleh buat kedai makan. Apapun boleh. Tapi khusus
belajar agama hanya orang Islam. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Walaysa yufaqihu fi borong Cina. Yufaqihu fiddin. Memang macam itu. So ini hadis itu bukan apa-apa. Memang yufaqihu fiddin. Maknanya kalau Allah cinta dengan Anda, Allah akan membuat Anda pandai dalam agama. Allah ingin Anda. Mungkin akan diberi hal-hal yang lain, tapi tidak menunjukkan Allah cinta. Juga tidak menunjukkan Allah benci. Bisa? Tak ada menunjukkan. Anda pandai bisnis, tidak menunjukkan Allah cinta kepada Anda, juga tidak menunjukkan Allah benci kepada Anda. Tidak ada petunjukan. Karena bisnis bimujarradihi tak dosa dan pahala. Berbeda kalau Anda berbisnis untuk memberi nafkah, berbisnis untuk menolong agama. Niat ini akan menjadikan bisnis ini mulia. Tapi agama ini berbeda. Fikih fiddin ini berbeda. Bidati, betul itu. Bidati, bukan karena niatnya. Memang ada beberapa orang ini belajar fikih untuk saya nak tipu-tipu orang, ada. Wallahu a'lam, saya tak nak suudon. Tapi kalaupun memang ada, insya Allah akan beri hidayah. Imam Ghazali awal belajar ilmu bukan untuk belajar, tapi untuk makan saja. Tapi di tengah-tengah Allah beri. Kenapa? Karena ada taufik Allah mengarahkan kita untuk ke jalan ini. Maknanya Allah cinta kepada kita. Wahasya, ketika Allah cinta sama kita, niat kita akan diburukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ilmu agama ini uangnya sedikit. Tapi karena kita memang bukan investasi dunia, tapi investasi akhirat. Berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Karena itu mungkin daurah-daurah borong Cina lebih banyak daripada daurah-daurah semacam ini. Karena memang kita punya investasi, bukan investasi dunia. Kita menginvestasi akhirat. Investasi wallahu a'lam. Nah, ini hanya bercanda saja. Abdurrahman, Masya Allah, dia borong Cina untuk menolong Islam ya. Jadi punya pahala. Apa al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu. Fadl ilmu fikih ini qat'an huwa min afdhalil ulum. Laisa huwa afdhalil ulum, huwa min afdhalil ulum. Nanti kalau Anda tengok ilmu nahwu, huwa afdhalul ulum li'anna hukmal fikih la tustambatu illa bi ilmin nahwu. Macam tuh. Semua bukan saya yang cakap, teman yang cakap. Hulu katanya. Hulu sudah macam Syiah saja. Jadi memang ada semacam itu, setiap orang ulama dalam bidangnya akan membanggakan ilmunya. Guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf suka dengan qawaid fiqhiyah, menjadikan hadis man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin dalilun ala afdaliyatil qawaid fiqhiyah. Syat sangat ini. Bukan alal fikih. Itulah makna setiap ulama pasti akan cakap ilmunya yang paling afdal. Di Indonesia cakap tak ada kecap nomor 2. Semua kecap pasti nomor 1. Tengok semua iklan kecap ada kecap nomor 2. Semua kecap pasti nomor 1. Yang saya paham, yang nomor 1 itu hanya 1. Kalau ada nomor 1 ada 4. Saya tengok ini mabda'uya sudah habis. Mabda' apa? Juara 1 adalah 1.
Wallahu a'lam, ada juara 1, 2. kurang boleh paham itu saya. Wah, subhanallah, kan seperti itu. Setiap orang akan bangga dengan ilmu yang dia tekuni. Ilmu yang dia tekuni. Orang mutakalimin pasti cakap ilmu kalam huwa afdalul ulum alal fitrah bi annahu muta'alliq bi dzatillah. Maudu'u ilmil kalam dzatullah, maudu'ul fikih af'alul mukallafin hal tuqarin billah wa bil makhluq. Macam mana Ustaz Fatih? Mana yang lebih afdal? Fikih atau ilmu kalam? Ilmu mantik pun macam itu. Ilmu mantik adalah syartun li fahmi ilmil kalam, bidunil mantik la yufhamil mal kalam. Alamak. Macam mana? Wala yujad syarat bidunil masyrut. Idza udima syarat udimal masyrut. Walakin idza wujida syarat qad la yujadil masyrut. Maknanya Anda terpulang kepada saya mantik. Mana yang lebih afdol? Kalau saya tak ada, Anda habis. Maknanya mantik lebih afdol daripada semua akan cakap pasal itu. Semua cakap akan pasal itu. Ilmu hadis pun akan cakap pasal itu. Ilmu hadis, orang tak akan boleh faham hanya dari Al-Quran. Kita perlu hadis juga. Orang yang dari Al-Quran, dia mungkin boleh sesat karena tak tahu cara sholat, tak tahu cara puasa, tak tahu. Tak ada dalam Quran itu sholat 13 rukun, tak ada. Harus dalam. Kalau tak ada hadis, orang boleh sholat semau dia. Sesat. Qurani. Qurani. Sesat. Neraka. Jahannam. Wa bi'sal masir. Semua kan berdalil. Semua kan berdalil. Wah deh, itu ya. Jangan Anda confuse. Memang macam itu. Memang macam itu. Kalau mana madrasah yang paling elok? Ustaz Fatih, Akademi Dawud. Tak ada yang lain lagi. Sudah. Istek pun kalah dengan Akademi Dawud. Itu menurut Ustaz Fatih. Menurut lah? Nisbi. Fa'lan betul nisbi itu. Betul nisbi. Macam-macam. Kalau saya tanya, Habib, apa kota yang paling seronok? Tulungagung. Saya, Tulungagung. Jakarta pun kalah, tak ada. Tulungagung yang paling seronok sudah. Di Malaysia apa? Sungai Cincin. Sungai Cincin karena rumah macam itu. Wah, nanti ada dalil-dalil tentang Sungai Cincin. Oh, saya akan ambil. Dalil tentang Sungai Cincin. Tentang Mekah dan Madinah tak akan saya tengok. Hanya tentang Sungai Cincin. Subhanallah, beberapa orang semacam itu. Beberapa orang semacam itu. Tapi memang ada beberapa ilmu itu memang afdal lidadi. Dan banyak sekali ulama cakap memang ilmu kalam adalah afdalul ilm alal fitrah. Karena itu dibilang ilmu usuluddin. Apa? Usuluddin. Karena itu ilmu fikih dibilang ilmu furu'. Ilmu furu'. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadruhu wa nisbatun. Apa nisbah ilmu fikih? Nisbah ilmu fikih ke ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu fikih ini far'un min ilmu tauhid. Far' daripada cawangan dari ilmu tauhid. Dari ilmu-ilmu yang lain berbeza. At-tabayun. Apa? At-tabayun. Mubayyin li ulumin ukhra. Mubayyin li ulumin ukhra. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Siapa wadi'? Ilmu fikih, wadi ilmu fikih adalah al-a'immah al-mujtahidun. Al-a'immah al-mujtahidun. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal. Bukan Abu Hanifah ke? Hah? Bukan Abu Hanifah. Syafi'i boleh marah. Syafi'i lama sikit. Kenapa tak sahabat? Kenapa tak nabi? Saya nak marah ada. Dibilang al-a'immah mujtahidun. Wadih. Al-a'immah mujtahidun. Dulu saya sering gaduh dengan Hanafiyah Urdun ini. Saya sering gaduh dengan Hanafiyah. Fikih ini seronok. Fikih ini seronok. Kalau kita belajar sikit-sikit ya, subhanallah, itulah yang namanya fikih.
Nah, itu kan Allah cakap yufaqih. Kata-kata faqqaha yufaqihu atau tafaqqaha ada makna effort. Maknanya harus ada usaha. Allah akan membuat dia berusaha untuk faham agama. Imam Nawawi, makna usaha ini difahami oleh Imam Nawawi adalah akhdul fikhi mas'alatan masalah. Satu masalah-masalah. Anda tak akan boleh untuk daurah ini selesai Anda menjadi fuqaha min fuqaha'il asr, menyaingi Abu Hanifah wal Imam Syafi'i. Tak akan boleh. Tapi Anda boleh mengambil basic. Nanti akan ada daurah yang lain, di mana daurah itu sedikit demi sedikit Anda akan menjadi alim. Memang seperti itu. Itu maknanya tafaqquh fikih. Itu kan namanya ada channel namanya tafaqquh, maknanya akhdul fikhi mas'alatan masalah. Masalah. Ada orang-orang saya sudah belajar tapi tak jadi fakih sekejap, belajar baru 1 minggu dan jadi fakih, macam mana? Imam Syafi'i mula umurnya 2 tahun. Mula umurnya 2 tahun. Anda mula umur berapa? 22 tahun, 32 tahun, atau Anda hanya bermula 2 tahun saja, setelah itu habis. Dunia, wallahi dunia, dunia. Semuanya nak yang instan, semuanya yang nak. Padahal yang instan itu berbahaya. Mie instan berbahaya, benar tak? Mie instan berbahaya. Indomie. Apa namanya itu? KFC kalau makan banyak berbahaya. Betul apa tak? Pepsi, Coke kalau banyak, karena semuanya instan. Setiap yang instan biasanya berbahaya. Itu kan ada yang cakap kita nak beli yang natural. Semua natural, tak instan, dia kena lama sikit. Dia kena lama, tapi dia tak berbahaya. Ya, efek-efek berbahaya yang kita lihat adalah faham yang salah. Kalau kita makan makanan yang instan, efeknya hanya tubuh kita yang sakit. Tubuh kita sakit, kita ke dokter selesai. Tapi kalau kita punya akidah yang sakit, faham kita yang sakit, penat urusan. Bagaimana kita nak menyembuhkan itu? Lebih baik Anda tak faham daripada Anda salah faham, itu benar. Tak faham oke. Maknanya Anda tahu kalau diri Anda tak faham. Saya tak faham. Sekarang saya paham kan. Salah faham itu yang benar. Karena Anda merasa kita salah. Selama Anda merasa yang lain salah, Anda tidak akan mendapat hidayah. Karena Imam Ghazali di dalam kitabnya Qistas Mustaqim itu mengatakan, untuk boleh saya mengajari, Anda harus meyakini saya lebih alim daripada Anda. Baru Anda boleh belajar. Wadah apa tak? Tapi kalau dari awal Anda sudah merasa saya salah, Anda tak akan belum dapat hidayah dari saya. Betul apa? Kan memang seperti itu kan? Kenapa Anda datang ke kelas? Karena Anda merasa gurunya lebih alim daripada Anda. Coba yang datang adalah orang lebih muda, lebih tak alim daripada Anda. Anda nak datang, benar pun Anda salahkan dia. Apa ini budak kecil aja cakap macam ini? Karena dari awal Anda sudah tidak percaya dia alim. Imam Ghazali pun cakap macam itu. Kenapa Anda tidak mengajarkan, Anda tidak mengangkat khilaf di dalam dunia ini? Kalau orang semua percaya kepada saya akan arfa'ul khilaf. Kenapa Nabi tidak boleh untuk yarfa'ul khilaf yang ada di dunia ini? Sampai Allah cakap wala zalu mukhtalifin. Karena tidak semua orang percaya kepada Nabi. Biasa itu. Orang Kristen tak percaya Nabi Muhammad. Orang Buddha tak percaya Nabi. Kalau mereka percaya Nabi Muhammad, tak akan ada khilaf. Betul apa tak? Memang seperti itu. Memang seperti. Kenapa saya cakap ini? Ini saat pakai. Apa? Wal ismu ilmu fikih banyak. Ada yang cakap ilmu furu, ilmu apa? Ilmu furu, ilmu apa lagi? Ilmu fikih, ilmu syara'i. Tapi sekarang masyhurnya dengan nama fiqh. Ilmu ahkam.
Karena anak buat ilmu macam apa saja oke, tak apa. Intinya ya ilmu ini. Subhanallah. Tidak ada sekarang wallahu alam madrasah yang lebih bagus daripada Ribat Asy'ariyah untuk mempelajari fikih Syafi'i. Saya tak kira ada. Untuk di dunia ini sekarang ini lah ya, sekarang ini saya tak kira ada yang mempelajari ilmu fikih Syafi'i sedetail Ribat Asy'ariyah. Orang Hadramut ini memang khidmatnya untuk fikih Syafi'i ini terkenal sudah. Ribat Tarim ini fuqaha sudah banyak keluar dari situ. Bukan madrasah biasa. Anda belajar fikih Syafi'i 1 hari 2 kali. Itu yang resmi. Yang tak resmi tak tahu. Anda boleh ambil guru kelas-kelas ekstra dari guru-guru, mungkin boleh jadi ekstranya 3. Dulu saya ambil kelas ekstra 2. Itu di luar kelas saya di kampus. Jadi mungkin saya 1 hari itu boleh belajar fikih 5-6 kali. 5-6 kali belajar fikih. Memang macam itu baru boleh Anda menjadi alim. Boleh menjadi alim. Ya macam mana? Ya, kita daurah 1 minggu satu kali fikih. Tanya Ustaz Fatih, jangan tanya. Ustaz Fatih jangan tanya. Oke, wal ismu istimdad maknanya diamik dari mana? Ilmu fikih itu diamik dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Dan semua kitab sunnah, ijma' wal qiyas ini adalah ilmu yang dipelajari di usul fikih. Dipelajari di 4 ini kita katakan dia itu al-adillah al-ijmaliyah. Apa? Al-adillah al-ijmaliyah. Nanti ada yang namanya sabdu dzara'i, ada yang namanya al-amr wan nahi. Istihsan, semua itu adalah al-adillah sedikit saja adillah ijmaliyah ini, tapi sangat penting sekali. Mungkin semester depan akan ada daurah diisi pasal usul di madrasah Ghazaliyah, tapi di dalam usul fikih. Karena usul fikih itu hubungannya sangat erat sekali dengan ilmu kalam. Bukan ustaz paham semacam ini. Itu dibaca di rumah tak apa. Wal ismul istimdadu hukmu syar'i. Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Ada 2. Bila-bila mempelajari hukum fikih ini fardul ain. Fardul ain hanya di hal-hal yang Anda lakukan di dunia. Maknanya sholat fardul ain karena Anda lakukan sholat. Puasa sebelum Ramadan fardul ain. Anda belajar puasa agar Anda tahu bagaimana cara berpuasa. Zakat, ketika Anda nak zakat hukumnya fardul ain. Haji, ketika nak haji hukumnya fardul ain. Apapun yang Anda lakukan di dunia ini Anda kena tahu hukumnya. Anda nak borong Cina kena belajar bagaimana hukum. Memang macam itu. Anda nak punya kedai makan, Anda harus tahu bagaimana hukum kedai. Nak menikah harus tahu bagaimana hukum menikah. Apapun yang Anda lakukan di dunia ini yang berhubungan dengan pekerjaan Anda kena belajar hukum fikih di dalamnya. Anda tak belajar, Anda dosa, walaupun Anda benar. Karena kebenaran Anda bukan karena Anda tahu itu benar, tapi karena itu hanya accident itu kebetulan. Kalau di dalam mantik namanya qadiyah ittifaqiyah. Qadiyah apa? Ittifaqiyah. Anda tak tahu itu benar, cuma accident itu benar. Apakah Allah akan memberi pahala karena accident? Pahala itu hubungannya dengan niat. Hubungannya dengan niat. Dan berapa banyak orang yang saya ketahui masuk terjerumus ke dalam dosa dalam perdagangannya karena mereka tidak tahu hukum perdagangan itu. Itu tuh suatu yang biasa saja sebenarnya. Anda tidak tahu, Anda terjerumus itu. Araftu syarran la li syarrin bali atau waqih man la ya'rifu khairan an syarrin waqa'a fi. Dia akan jatuh ke dalam ketika apa yang Anda lakukan di dalam fikih itu hukumnya fardul ain. Apa yang Anda lakukan dalam fikih itu hukumnya. Jadi apa yang Anda lakukan di dalam dunia ini
mempelajari hukum apa yang Anda lakukan dalam dunia ini hukumnya fardul ain. Di atas itu hukumnya fardul kifayah. Sampai menjadi darajatul fatwa. Maknanya harus ada beberapa orang menjadi mufti. Harus ada beberapa orang menjadi mufti. Pernah kita ngomong setiap 80 km dari sini harus ada satu mufti. Siapa orang yang boleh belajar semacam itu sampai menjadi mufti? Tak ada. Maknanya harus ada beberapa orang itu memang dia takhusus di dalam fikih sampai dia mempunyai kemampuan sampai mufti. Minimal lah belajar sampai minhajut thalibin. Di Rubat Anda kena belajar 10 tahun untuk sampai minhajut thalibin. Boleh 10 tahun. Dia terus tak bertemu mak, tak bertemu ayah. Saya 8 tahun belajar macam itu. 10 tahun Anda kena belajar. Nasib saya sedikit baik. Saya hanya perlu 5 tahun. Tapi ada ekstra yang lain. Cuma kalau kita tengok tartib resmi 10 tahun Anda boleh. Itu minimum. Itu kalau gurunya tak sakit, tak apes. Tapi kalau ada guru-guru sakit, guru macam ini boleh jadi 13-14 tahun. Sampai hatam minhajut thalibin. Siapa? Minhajut thalibin maknanya 14 tahun itu Anda boleh jadi PhD. Kalau Anda ambil buat 14 tahun itu untuk campus, Anda boleh ambil PhD. Bukan PhD lagi, bukan PhD, PhD. PhD Anda boleh ambil. Memang macam itu. So, harus ada beberapa orang yang khusus untuk menghilangkan fardul kifayah. Kalau tak ada yang menghilangkan fardul kifayah, semua berdosa. Memang macam itu. Karena itu saya tengok kita ini sebenarnya dosa kita ini berjalan terus. Cuma orang tak sadar. Kita fuqaha tak punya. Tak usah cakap mutakalimin habis. Mutakalimin. Mantiki pula alamat. Ilmu yang paling dekat pada kita, fikih. Ada orang yang boleh mengajar minhaj. Oke lah, yang boleh mengajar ada yang mengajar. Ini nih reality yang kita harus menangis di situ. Yang mana jika tidak ada pengajian-pengajian seperti itu, dosa akan terus. Karena untuk sampai ke level itu, hukumnya fardul kifayah. Hukumnya fardul kifayah. Realitinya tak ada. Macam mana anak sampai fardul kifayah, sedangkan yang sampai level itu saja tak ada. Macam mana orang yang tak sampai level mufti, pengetahuannya sampai level mufti, dia akan boleh untuk menjadikan orang lain seperti dia. Faqidu syai' la yu'ti. Anda orang miskin, macam mana nak jadikan orang lain kaya? Anda sendiri orang miskin. Wadah. Itulah hukum belajar ilmu fikih. Fardul ain ketika ada hubungannya dengan hal-hal apa yang Anda lakukan di dalam dunia, dan fardul kifayah ketika ada hubungannya dengan fardul kifayah ketika untuk sampai ke derajat takhusus. Bukan cuma takhusus, tapi sampai ke derajat mufti. Pengetahuannya sampai derajat mufti. Ini bukan suatu yang, karena Anda ini cuma sampai sekarang Anda cuma belajar ibadat saja. Anda belum belajar muamalat, munakahat, jinayat, qadha. Wadah. Mungkin kalau saya tengok tentang faraid saja sudah penat-penat semua. Sudah penat-penat. Memang macam itu, kita punya kemampuan, cuma kita ini tidak tahu level kita. Itu kita berjalan itu macam kita ini sombong. Macam kita ini sombong.
wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun. Apa masail fikih? Masail fikih adalah beberapa qadaya, beberapa masalah yang disebutkan dalam ilmu fikih, yaitu macam niat itu wajib, niat itu sebelum ibadat, sholat itu harus memakai Al-Fatihah, dan akan kita pelajari satu persatu mulai pertemuan yang akan datang. Kita mulai kitab fikih ini dengan kitabut Thaharah. Dengan kitabut Thaharah kita hanya akan belajar ibadat saja di Muqaddimah Hadramiyah ini. Kita akan baca satu persatu, takrif per takrif, sampai di bab yang paling terakhir. Di bab yang paling terakhir, kena sabar dengan saya. Kalau saya marah, kena sabar. Kalau lama, kena sabar. Ustaz Fatih gaduh, kena sabar. Semua kena sabar. Belajar agama kena sabar. Dia tak macam belakang. Kena wudhu, kena sholat sunnah, minta kepada Allah, ya Allah berilah saya kefahaman. Bukan hanya kefahaman yang benar, ya Allah, berilah saya semangat. Jangan tengok saya nak buat apa dengan Muqaddimah Hadramiyah ini. Anda boleh buat apa-apa. Anda boleh buat apa-apa. Nak jadi apa? Anda boleh jadi apa-apa. Saya dengar Pi Ramli itu katanya dulu pesantren. Dari pesantren jadi artis. Saya cakap, kalau Anda tahu ilmu agama, Anda boleh jadi apa-apa. Anda boleh jadi apa-apa. Kena sabar. Kena sabar. Harus Anda ada dalam diri Anda. Akhdul fikhi, masalatan harus ada. Kena sabar. Sebelum kelas kena baca 1 kali 2 kali. Setelah kelas kena baca. Ada pertanyaan, tanya, baca syarahnya Kusrul Karim. Kalau kurang, baca hasyiah Kusrul Karim, namanya Hawasil Madaniyah. Kena baca syarah yang lain, namanya Minhajul Qawim. Kurang lagi, kena baca hasyiahnya, namanya At-Turmusi. Hasyiah Turmusi. Ada lagi, ada yang kitab besar itu lupa saya namanya apa, Jarhazi. Kena baca Jarhazi. Memang kena macam itu. Tak cukup sebenarnya, wallahi tak cukup. 1 minggu 1 kali itu tak cukup. Tapi untuk sekarang hanya ini yang saya Ustaz Fatih mampu untuk beri. Anda nak lebih, tengok video saya, baca-baca kitab, tengok-tengok orang-orang yang lain. Dengan saya hanya mungkin, saya dan Ustaz Fatih hanya memberi 30% saja. 70% dari effort Anda sendiri. Anda tengok di rumah, baca ini. Jangan sampai sekali-kali saya tanya sampai mana Anda tak tahu. Sampai mana? Tak tahu, Habib. Ada aib. Anda harus tahu sampai mana, kemarin apa. Insya Allah saya tak akan tanya. Tapi bila saya tanya, jangan seperti itu. Karena sedikit, karena Anda ini daurah, Anda sudah pernah datang dari Pahang, datang dari Kedah, datang dari Bani. Dari mana Tuan Zulkifli? Semenyi itu mana? Jauh dari sini. Ini dari Kajang 30 menit, ini dari Semenyi. Ya ini bukan tempat-tempat, bukan jiron-jiron kita. Maknanya kita di sini bayar dan jauh. Jangan sampai uang dan tenaga kita ini hilang, dan umur juga kita hilang. Kena sedikit usaha, dan semua terbalik terpulang kepada Anda. 4 bulan lagi, insya Allah akan ada sebuah perbezaan, mana 4 bulan sebelumnya dan mana 4 bulan setelah. Insya Allah kita akan mulai dari esok, daripada kitabut Thaharah. Dari kitabut Thaharah memang biasa, karena memang asal dari kitab ibadah ini adalah sholat, dan syarat sholat adalah Thaharah. Yang pasti namanya syarat lebih awal daripada masyru'. Memang macam itu. Ada yang nak tanya? Tak ada? Tak ada yang tanya itu 2 hal. Semua paham atau tak ada yang paham? Kalau sudah ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.